Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila akan menjelaskan tentang intoleransi. Nah, teman-teman mungkin sudah familiar dengan kata intoleransi yang berarti kebalikan dari toleransi, yakni bentuk tidak menghargai terhadap perbedaan antar sesama. Nah, perbedaan ini bisa mencakup perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Namun, pembahasan kami kali ini hanya mencakup tentang intoleransi beragama saja. Nah, nantinya kami akan memaparkan contoh kasusnya dan juga sudut pandang kami terkait kasus tersebut. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi kegiatan praktik-praktik para penganut atau keyakinan yang berlandaskan agama. Menurut Hansberger tahun 1995, intoleran adalah tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi palsu atau prasangka yang berlebihan. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh kasus yang terkait dengan intoleransi beragama yang ada di Indonesia. Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang dapat dibilang mengarah pada isu intoleransi dalam beragama. Bahkan tidak sedikit juga yang sampai menyerang rumah ibadah serta menimbulkan korban jiwa. Adapun beberapa contohnya. Yang pertama, penyerangan kelenteng yang ada di Kediri. Yang kedua, aksi sosial jemaat yang dituding sebagai aksi kristenisasi yang ada di Bantul, Yogyakarta. Yang ketiga, kebaktian di Sabuga, Bandung yang dibubarkan oleh sejumlah ormas Islam. Yang keempat, penyerangan bom bunuh diri oleh pastor di gereja yang ada di Medan. Dan terakhir, serangan bom bunuh diri oleh gereja yang ada di Surabaya, yang dimana juga menjadi topik utama untuk penelitian kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya intoleransi. Nah, perilaku intoleransi ini muncul tidak hanya semata-mata, melainkan terdapat dorongan-dorongan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Yang pertama ada pemahaman agama, di mana eksklusivitas suatu agama akan membawa seseorang kepada kebenaran yang mutlak dan satu-satunya. Yang kedua ada ketimpangan ekonomi, di mana para ahli sosiolog meyakini bahwa faktor ekonomi menjadi sumber atau bibit timbulnya perilaku intoleransi maupun kekerasan. Nah, sulitnya kehidupan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan harga-harga yang makin tinggi akan menyebabkan sudut pandang seseorang itu menjadi pendek dan sempit. Yang ketiga ada ketidakadilan hukum, di mana supremasi hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah menjadi salah satu penyebab timbulnya api amarah, di mana seharusnya hukum tersebut itu berdiri kokoh sesuai dengan asas keadilan dan asas kesetaraan. Peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di 3 gereja di Surabaya diduga karena terdesaknya ISIS menjadi latar belakang peristiwa ini, yang dimana pelaku teror ini sendiri tak lepas dari JAD atau Jamaah Ansarut Tauhid dan juga JAD atau Jamaah Ansarut Daulah yang merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia. Dan serangan di 3 gereja Surabaya ini juga diduga karena sebagai pembalasan atas ditangkapnya para pemimpin mereka di Indonesia dan juga sebagai pembalasan atas kekalahan ISIS di Timur Tengah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kaitan intoleransi dengan bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya. Hampir seluruh kegiatan yang berujung pada tindakan terorisme biasanya diawali dengan sikap intoleransi. Artinya, sikap intoleransi merupakan bibit dari tindakan terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut, menimbulkan korban jiwa yang bersifat massal, merusak fasilitas dan sebagainya. Nah, pada kasus ini, bom bunuh diri tersebut termasuk dalam tindakan terorisme, di mana para pelaku merupakan bagian dari Jamaah Ansarut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS. Para pelaku melakukan aksi bom bunuh diri tersebut pada saat jamaah umat Nasrani sedang melakukan proses kebaktian di gereja. Akibat dari tindakan ini, banyak korban yang terluka hingga meninggal dunia, banyaknya fasilitas yang rusak, hingga menimbulkan rasa trauma dan takut pada masyarakat. Para pelaku dan para ragu melakukan aksi tersebut. Mereka tidak menoleransi atau menghargai umat Nasrani yang sedang beribadah. Berbagai macam tanggapan bermunculan di masyarakat. Salah satu tanggapan masyarakat yaitu mereka menjadi resah untuk melakukan ibadah di tempat umum dikarenakan kasus ini. Untuk menanggulangi hal ini terjadi lagi, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan sejumlah strategi pengamanan yang lebih ketat lagi untuk mengatasi hal ini, mulai dari sterilisasi 25 gereja di Surabaya dan mengurangi akses kendaraan ke gereja serta melakukan pengawalan minggu di gereja-gereja Surabaya.
Adapun dampak negatif apabila intoleransi tetap ada, yaitu 1. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. 2. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. 3. Terjadinya konflik ras antar suku atau agama. 4. Terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi intoleransi yaitu: pertama, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan praktik diskriminasi dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati serta menjaga kerukunan hidup, beragama, dan aliran kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespons secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan intoleransi dan potensi konflik sosial. Kemudian yang keempat, meningkatkan efektivitas pencegahan potensi intoleran secara terpadu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat, tepat, tegas, dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat intoleran. Upaya masyarakat dalam menanggulangi intoleransi. Yang pertama adalah melakukan pembelajaran dan pengajaran dalam rangka mewujudkan kebebasan beragama dan juga beribadat sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua adalah melakukan upaya-upaya pencegahan diskriminasi yang terjadi di masyarakat serta saling menghargai dan menghormati antara kita di masyarakat. Contohnya adalah seperti di saat teman kita yang beragama lain sedang melakukan sholat atau sedang ada azan, kita tidak boleh menghidupkan speaker kita dengan keras-keras. Yang ketiga adalah melakukan upaya-upaya pencegahan intoleransi lainnya dalam lingkungan masyarakat seperti tidak egois dan juga tidak mementingkan diri sendiri dan tidak membeda-bedakan ras yang ada di antara masyarakat seperti suku dan kepercayaan lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghindari sikap intoleransi. Dalam buku Pluralisme, Konflik dan Perdamaian tahun 2002 oleh Elga Sarapung, ada beberapa cara menghindari sikap intoleransi. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa atau sikap yang menganggap suku bangsa yang lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya. Yang kelima, tidak menempuh upaya yang melanggar norma untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan sanksi bagi pelaku intoleransi. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali kejadian pelanggaran intoleransi. Salah satunya seperti pemboman di Surabaya pada tahun 2018. Pelaku pelanggaran intoleransi jelas sudah melanggar aturan dan peraturan yang ada di Indonesia, yaitu yang seperti kita ketahui dalam pasal 22 nomor 39 tahun 1999 dikatakan bahwa setiap warga negara berkebebasan untuk berkeyakinan dan beragama sesuai dengan keinginan sendiri. Oleh sebab itu, pelaku pelanggaran intoleransi jelas akan mendapatkan hukuman yang berat dan tindakan yang keras, yaitu akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu intoleransi adalah kondisi di mana suatu kelompok seperti kelompok masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang menolak untuk menafsirkan nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang berlandaskan keagamaan. Intoleransi dapat dilihat juga dari kasus bom Surabaya, di mana kasus tersebut terjadi akibat dari balas dendam. Oleh karena itu, intoleransi akan dinilai berbahaya apabila tidak diselesaikan dengan cepat, tepat, dan tegas. Sebab
Intoleransi akan melunturkan nilai-nilai keagamaan dan menciptakan ketidakharmonisan antar umat beragama, akan tetapi juga mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, setiap masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menciptakan sikap toleransi agar persatuan dan kesatuan dapat terwujud, terkhusus di dalam negara Republik Indonesia. Nah, sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai toleransi. Apabila ada kesalahan pengucapan maupun kata, mohon dimaafkan. Saya dan kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.